Sorotan selanjutnya, Saudara, kebakaran di Gunung Bromo yang diduga dipicu oleh flare saat foto prewedding menghanguskan keasrian sabana Bukit Teletabis Bromo. Inilah kondisi terkini dari Bukit Teletabis Bromo yang dibagikan oleh akun Instagram @bromokreatif. Sepanjang drone merekam, keasrian savana Bukit Teletabis hangus terbakar. 500 hektar lahan savana Gunung Bromo menjadi gersang imbas kebakaran yang berawal dari penggunaan flare saat sesi foto prewedding. Usai meminta maaf, calon pengantin dan rombongan prewedding yang diduga picu kebakaran Bromo akan melaporkan balik petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ke polisi. Tim kuasa hukum calon pengantin menilai ada kelalaian yang dilakukan petugas dengan tidak memberikan informasi ataupun larangan kepada pengunjung terkait penggunaan flare. Kelalaian dan pembiaran yang dilakukan petugas TNBTS dinilai ikut andil dalam memicu kebakaran di wilayah Bromo. Harus begitu, jangan hanya menerima uang tiket kemudian dilepas begitu aja, ya kan? Pengamanan bagaimana? Artinya SOP pengamanan ini tidak tahu, dan kalau lewat harus ada lewat SIM aksinya. Iya, tidak tahu, sama sekali tidak tahu, sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada petugas TNBTS. Saya sudah cek di awal setelah kejadian itu tidak ada sama sekali papan himbauan. Tapi sekarang ini kayaknya sudah dilengkapi. Nah, itu kan sudah merupakan kelemahan daripada petugas. Polisi telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP kepada Kejaksaan atas tersangka Andri Wibowo Eka Wardana selaku manajer wedding organizer. Sementara pelimpahan berkas akan dilakukan setelah pemeriksaan lanjutan 5 orang saksi prewed yang menurut rencana akan dilakukan pada Senin pekan ini. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sudah menyiapkan 3 orang jaksa penuntut umum untuk melayangkan tuntutan kepada tersangka atas terjadinya kebakaran di Bromo. Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang dikirimkan oleh Polres Probolinggo, di mana pemberitahuan dimulai penyidikan tersebut, di situ isinya adalah meneruskan daripada tersangka atas nama Andri Wibowo Eka Wardana yang kemudian dijadikan tersangka dalam kasus perkara pembakaran di Bromo tersebut. Saya telah mendisposisi dan menunjuk 3 orang jaksa penuntut umum yang kemudian akan menjadi jaksa peneliti, di mana nanti selanjutnya kami menunggu berkas perkara dari penyidik untuk dilimpahkan ke kami. Ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, kepada tokoh-tokoh adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada pemerintah daerah Tengger, dan tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf ini kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hendra Purnama dan Pratewi Mandala Putri, calon pengantin beserta rombongan foto prewedding yang memicu kebakaran di Bromo, meminta maaf kepada masyarakat Tengger Bromo. Di depan masyarakat Tengger Bromo, Hendra Purnama menjelaskan jika ia sudah berupaya memadamkan api saat api muncul akibat flare yang digunakan saat sesi foto. Namun angin yang kencang membuat api dengan cepat merambat. Tidak sengaja
kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu ya, angin cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kami, dan berikutnya kami akan berjanji tidak akan mengulangi dan akan lebih berhati-hati. Terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah berjuang sekuat tenaga untuk memadamkan api. Kepala desa dan sejumlah tokoh adat Tengger dari 6 desa yang hadir dalam pertemuan mengaku sudah memaafkan sebelum rombongan Priwet meminta maaf secara langsung. Namun, permintaan maaf itu tidak menggugurkan proses hukum yang saat ini berjalan. Tokoh adat Bromo tidak akan ikut campur dalam proses hukum kasus ini. Dimaafkan. Memang betul itu adalah tradisi kami, sifat kami, karakter kami. Ya, tadi banyak sudah disampaikan. Ya, itu. Tapi secara niskala kami tidak tahu, bapak-bapak dan saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan secara niskala, secara struktural itu panjenengan tadi yang dikatakan melakukan kejahatan sehingga terjadi kebakaran itu dimaafkan juga. Kebakaran yang dipicu foto prewedding flare di Bukit Teletabis Bromo membuat dampak yang sangat besar. Upaya pemadaman kebakaran memerlukan waktu hingga 6 hari dengan biaya pemadaman mencapai ratusan juta rupiah untuk melakukan waterbombing dengan helikopter di Bromo. 6 hari setelah berhasil dipadamkan, keasrian Gunung Bromo hilang. 500 hektar lahan di Bromo hangus terbakar. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap, saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Babul Arifandi. Babul, selamat petang. Jadi rombongan dari tim prewedding ini akan melaporkan pengelola Bromo, Tengger Semeru ini karena masalah kelalaian. Sudah ada tanggapan mungkin dari pihak TNBTS? Bagaimana mereka menanggapi soal rencana pelaporan balik itu? Ya, Nilu dan juga saudara, perlu kami sampaikan bahwa memang ada rencana dari rombongan Priwet yang diduga menyebabkan kebakaran di Gunung Bromo ini untuk melaporkan balik pengelola Taman Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ke aparat kepolisian. Laporan ini berdasarkan pengakuan mereka bahwa kesalahan mutlak bukan berasal dari rombongan Priwet, melainkan juga ada andil dari pengelola wisata. Kami sudah konfirmasi kepada rombongan Priwet ini dan juga tim kuasa hukum bagaimana mereka masuk ke pintu kawasan Bromo melakukan sesi Priwet pada tanggal 6 April kemarin. Dijelaskan bahwa sebelum masuk ke Priwet mereka sudah menyampaikan bahwa akan melakukan sesi foto dan pengambilan video untuk kebutuhan foto pranikah. Dan waktu itu petugas penjaga tiket tidak memberikan penjelasan soal aturan bahwa di lokasi untuk mengambil foto atau video itu harus memperoleh surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI dengan biaya sebesar Rp250.000. Hanya petugas waktu itu memberikan konfirmasi bahwa tiket yang sudah mereka ambil atau mereka beli lewat online ini sudah sesuai, sehingga mereka dipersilakan masuk tanpa dipertanyakan soal SIMAKSI tadi ini loh. Akhirnya para pengunjung yang melakukan sesi Priwet ini kemudian melakukan sesi foto dan video tanpa mengetahui bahwa mereka sudah melakukan aktivitas ilegal di kawasan Gunung Bromo. Kemudian selain itu barang-barang bawaan yang berada di dalam mobil seperti kamera, kemudian peralatan syuting, ini tidak dipertanyakan atau tidak diperiksa sama sekali oleh petugas. Tidak hanya itu, tidak ada juga papan informasi ataupun bentuk sosialisasi yang diberikan atau yang dilakukan oleh petugas di sekitar kawasan Gunung Bromo, sehingga para pengunjung ini mengaku tidak tahu kalau misalkan membawa barang-barang flare ataupun asap warna ini membahayakan bagi kelangsungan ekosistem di kawasan Gunung Bromo. Dan
kami juga sudah mengkonfirmasi terkait dengan pengakuan dari rombongan pribadi ini kepada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Pihak Taman Nasional yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga belum memberikan keterangan resmi terkait dengan rencana rombongan priwet dan kuasa hukumnya untuk menempuh jalur hukum. Dan perlu kami sampaikan juga, Niluh, bahwa 5 orang rombongan priwet ini yang statusnya masih berstatus sebagai saksi, rencananya akan dimintai keterangan ulang, dimintai kesaksian ulang Senin pekan depan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang sudah disusun oleh petugas sebelumnya, Niluh. Baik, Babul Arifandi, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.